Selamat sore. Kita nih dari teman-teman PMI Rayon Adawiyah. Jadi kita dalam fakultas psikologi semua. Oh, Kemarin tuh sempat psikologi. bicara. Iya. Oke. Kemarin tuh kita sempat bicara kecil-kecilan lah. Gimana kita mau bahas tentang puasa karena kita dalam bulan Ramadan ya. Tapi bukan dari kajian agama, tapi dari sains. Nah, karena saya sudah lama mengikuti dokter, saya usulin lah gitu. Iya. Jadi yang pertama nih, sebenarnya ada gak sih apa yang terjadi sama badan kita ketika kita puasa? Silakan. Yang pertama ini, apa yang terjadi dengan badan kita kalau puasa? Pertanyaannya itu puasa yang seperti apa? Puasa itu macam-macam. Ya, yang pertama, malam hari itu kita puasa itu. Tidur, kalau misalkan jam 9 pagi, malam tidur, bangun jam 5. Berarti antara jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu puasa kita. Gitu. Puasa, gitu, ya. Nah, seperti orang mau operasi, gitu. Mau operasi disuruh puasa, berapa jam? 6 jam lah puasa. Ya, tujuannya juga apa? Gitu. Tujuannya beda-beda. Gitu. Kalau misalkan orang mau operasi gitu ya, terus disuruh puasa 6 jam, tujuannya apa? Tujuannya itu lambungnya supaya kosong. Kalau 6 jam itu lambung sudah kosong. Jadi kalau dibius, muntah itu tidak ada barang yang muntah terus masuk paru-paru, karena itu mengurangi resiko masuk paru gitu. Ya, itu yang disebut puasa. Nah, sekarang yang ditanyakan ini puasa yang bagaimana? Gitu. Pertanyaannya itu. Kalau misalnya puasa, tubuh kita ini puasa bagus apa enggak? Gitu. Pertanyaannya, ini puasa apa? Digunakan untuk apa? Nah, gitu ya. Itu dulu yang mau saya tanyakan gitu. Yang dimaksud puasa ini puasa seperti apa? Terus gunanya untuk apa? Karena seringkali ya orang itu, ini loh, ada artikel atau jurnal yang mengatakan kalau kita puasa itu sel kita sehat loh. Pertanyaannya dulu, ini puasa yang model seperti apa gitu? Apakah intermittent fasting? Intermittent fasting itu apa? Intermittent fasting itu adalah puasa fisiologis kita gitu ya. Misalnya, kenapa? Oh, nenek moyang kita itu selama 340.000 tahun gitu ya. Malam ya enggak makan gitu. Matahari tenggelam ya sudah tidur di pojokan gua gitu ya. Besok jam 7 pagi, jam 6 pagi mereka berburu lagi. Jam 10 dia mulai makan. Loh, tubuh kita itu memang seperti itu selama 340.000 tahun gitu. Ya. Sejak manusia pertama kali ada ini kira-kira 350.000 tahun yang lalu gitu. Itu yang disebut sebagai fasting atau intermittent fasting, atau ya manusia pada umumnya malam ya puasa memang gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau ditanya apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita sedang berpuasa, yang jelas adalah asupan kalori tidak ada gitu. Ya itu. Jadi apa yang terjadi kalau pada tubuh kita puasa, asupan kalori dari makanan nggak ada lagi. Jadi kalau kita menggunakan cadangan kalori yang ada dalam tubuh kita gitu. Apakah ada dalam tubuh kita itu cadangan kalori itu? Ada. Apa? Lemak yang paling gampang gitu ya. Nah, di jaringan tubuh kita itu selalu ada cadangan glukosa, itu ada cadangan kalori gitu ya. Kecuali otak kita itu tidak punya. Jaringan otak itu tidak punya tidak punya cadangan kalori dan tidak punya cadangan oksigen. Jadi kalau otak kita tidak dialiri oleh pembuluh darah dalam waktu 90 detik, sel otak kita mati gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang saya balik lagi yang ditanyakan. Kalau tadi ya
sudah saya jelaskan bahwa yang namanya apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita puasa gitu ya, berarti kita tidak mendapatkan asupan glukosa lagi atau kalori lagi dari makanan. Kita menggunakan kalori dari mana? Yang ada dalam tubuh kita itu ada cadangan-cadangan kalori, cadangan glukosa. Kalori dalam tubuh kita dibentuk disimpan dalam bentuk apa? Satu, ada glukosa dalam tubuh kita. Gitu. Contohnya ya, orang kalau tidak makan itu kadar gulanya tetap di dalam darah. Gitu ya. Kalau misalkan kadar gula darahnya turun dikit, dia ngambil glukosa dari jaringan. Nah, terus kemudian apalagi cadangan kalori pada tubuh kita? Lemak itu. Terutama yang gendut-gendut gitu itu lemaknya banyak, itu cadangan kalori gitu ya. Gitu. Yang ketiga, ya, protein. Protein itu juga cadangan kalori. Jadi kalau misalnya sudah glukosanya sudah habis gitu ya. Glukosanya sudah habis. Apa yang dimobilisasi? Yang dimobilisasi adalah lemak, ya. Lipid lemak itu bisa menjadi glukosa itu. Namanya gluconeogenesis. Jadi ya, lemaknya itu dilisis diubah menjadi glukosa gitu. Kalau lemak sudah habis, baru terus kemudian dimobilisasi dari protein, dari daging kita, protein masuk dalam HMP shunt namanya. HMP shunt. Jadi yang namanya protein itu diubah menjadi glukosa. Itu yang terjadi pada tubuh kita kalau puasa, ya. Jadi ya kalau puasa itu yang terjadi. Entah puasa malam, entah puasa siang, ya itu yang terjadi. Gitu. Tidak mendapatkan asupan. Nah, tapi ya, kalau misalnya laparnya cuma sedikit, ya, kelaparan sedikit, habis itu mau makan banyak, ya tetap aja gendut, ya nggak ada mobilisasi lemak, ya nggak ada, gitu ya. Ya, apalagi ya puasa, itu yang namanya puasa loh ya. Jadi kita ngomong puasa itu. Pertanyaan saya balik adalah puasa yang seperti apa yang ditanyakan? Puasa seperti kita memindah jam makan gitu, Dok. Ya Kak, gini. Ya kalau memindah jam makan ya nggak ada bedanya kan, makan siang sama makan sore gitu. Yang dimakan tetap, apalagi lebih banyak gitu ya. Ya gitu. Biasanya nggak makan cola, saiki makan cola, ya itu. Ya. Biasanya makan ecek-ecek, sekarang makan. Terus biasanya nggak makan gorengan, sekarang tiap hari makan gorengan. Jam 3 gitu ya. Jam 3 sore udah ada banyak orang jualan gorengan. Jam 7 sudah habis. Itu manusia semua yang makan itu. Biasanya enggak. Jadi sebetulnya dia nggak puasa ini. Cuman mindahin jam makan plus nambah gitu. Oh iya. Kemudian, nah, ketika udah seperti itu, ada gak risiko kesehatan yang terkait dengan puasa? Yang puasa yang mana? Pemindahan jam makan seperti umumnya puasanya umat Islam itu. Ya kalau mindah jam makan, ya jam makan. Sebetulnya tubuh kita itu punya yang namanya siklus itu ada, gitu. Ya. Kalau ada eksperimennya Pavlov gitu ya tentang anjing gitu. Kalau baca itu psikologi mesti tahu lah. Ya, orang psikologi kalau nggak tahu eksperimennya Pavlov kenemenen itu ya. Ya, ada yang namanya Pavlov itu menggunakan anjing dan dia mengambil kesimpulan bahwa yang namanya binatang itu learning by condition, ya. Sementara manusia learning by imitation. Itu teorinya Pavlov gitu ya, condition gitu ya. Nah, kalau kamu nggak tahu eksperimennya Pavlov ya kebangetan orang mahasiswa psikologi gitu ya. Nah, yang terjadi adalah tubuh kita. Kalau misalkan kamu sekarang hari ini berturut-turut jam 7 pagi makan gitu ya. Jam 7 lah berturut-turut makan jam 7 pagi. Besok jam 7 pagi tubuhmu itu siap untuk mencerna makanan gitu. Itu ya. Nah, sekarang terus diubah. Lah, tubuhmu bingung gitu. Besok jam 7, besoknya lagi jam 10 gitu ya. Habis gitu jam 7 lagi. Jadi kalau pertanyaannya
apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita memindah makanan, ya tubuh kita perlu adaptasi beberapa saat. Sama dengan kalau misalnya ini saya di Jepang ya, minggu depan saya di Eropa gitu. Itu ada perbedaan waktu 8 jam antara Jepang ini dengan London ya. Saya sekarang di Tokyo nih gitu ya. Senin saya harus ada di London gitu ya. Berarti Senin itu ada perbedaan 8 jam siklus. Biasanya orang-orang jam 7 pagi berangkat. Saya kalau biasanya terus harus pagi terus kemudian di mana di London masih jam 10 malam, masih jam 11 malam, jam 11 malam gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi memindah jam makan itu ya nggak sehat gitu. Nggak sehat gitu. Memindah jam makan itu nggak sehat. Jadi kalau makan yang bagus, yang pola makan yang bagus yang mana? Yang teratur gitu. Teratur itu. Boleh nggak puasa? Boleh, tapi puasanya juga teratur gitu. Ya puasa juga teratur. Nah puasa, tujuannya puasa itu kan ya untuk mengurangi kalori gitu ya. Mengurangi kalori. Kalau nambah kalori itu ya bukan puasa itu. Gunggungan itu, jenenge lek jari arek Malang itu. Mangane gak karu-karuan gunggungan. Gitu ya. Iya. Kemudian nih, saya pernah baca satu hadis ya. Kalau Rasulullah tuh pernah mengatakan kalau bagi kita yang sudah cukup umur untuk segera menikah, gitu, ya kan? Kemudian kalau tidak kuat, tidak mampu untuk menikah, kita harus puasa dulu. Nah, kira-kira ada gak, Dok, penjelasan ilmiahnya gitu, Dok? Ya, sekarang itu ya, karena Nabi Muhammad itu bukan orang ilmiah lah, ngapain dijelaskan secara ilmiah gitu. Ya. Nanti kalau nggak sama kalian marah-marah. Gini loh ya, yang namanya kalau mau mengimani, gitu, kalau mau mengimani ya diimani aja, nggak usah diilmiah-ilmiahkan gitu loh ya. Kamu mengimani Nabi Muhammad sebagai nabimu ya udah imani gitu ya, diimani, jangan diilmiah-ilmiahkan. Nanti kalau sudah terbukti nggak ilmiah marah-marah gitu, nggak usah gitu ya. Jadi ya tidak terbukti ilmiah, jadi ya gini loh ya, yang namanya pendekatan moral itu nggak, istilahnya gini ya. Siddhartha Gautama itu guru moral, tapi omongannya itu tidak berdasarkan ilmiah. Orang dia nggak belajar IPA gitu ini. Loh ya, Siddhartha Gautama itu guru moral gitu. Ya guru moral yang lain ya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan mengimani guru moral, ya sudahlah diimani saja gitu. Nggak usah diilmiah-ilmiahkan. Kenapa diimani? Loh, ya namanya diimani ya, meskipun nggak ilmiah ya diimani itu terserah gitu ya. Lalu sekarang itu kalau kita itu mau mengilmiah-ilmiahkan apa yang kita imani, namanya cocokologi gitu ya. Ya, nanti kalau nggak cocok marah gitu ya. Terus bilangnya gini loh, orang itu ya mau mengilmiahkan keimanannya. Begitu ilmiahnya ada yang nggak cocok dengan ilmiah, ya segala sesuatu ada yang tidak semua bisa diilmiahkan. Nah kan kamu tadi yang mulai mengilmiahkan gitu ya. Gitu. Jadi ya sekarang Nabi Muhammad bilang apa? Ya sudah sih gitu. Orang dia nggak pernah belajar fisika, biologi, kimia, apalagi kimia modern gitu. Muhammad pernah nggak Nabi Muhammad itu ada hadisnya kopi? Nggak ada, dia nggak kenal kopi gitu. Nggak ada, kopi belum masuk Arab waktu itu gitu. Nah sekarang gitu ya, bayangin aja ucapannya Nabi Muhammad, kamu benturkan dengan ilmiah, udah ya sudah nggak jelas itu ya. Oh Nabi Muhammad belajar fisika aja enggak, belajar matematika juga enggak, belajar biologi enggak. Nah kamu sekarang mencoba itu mengilmiahkan apa yang diucapkan orang yang nggak belajar ilmu pengetahuan ilmiah gitu. Ini yang jadi persoalan itu. Pertanyaanku itu sederhana ya. Kalau memang nggak ilmiah kenapa sih? Terus kamu itu nggak percaya lagi gitu. Kalau
seandainya tidak ada bukti ilmiah, apa lantas kamu itu tidak mengimani nabimu? Kamu tidak mengimani Tuhanmu? Pertanyaanku sederhana loh. Loh ya enggak lah. Lah iya. Percaya gitu. Ya oke. Sekarang kalau begitu, ya sudah jangan diilmiah-ilmiahkan. Barangnya nggak ilmiah gitu. Memang dasarnya nggak ada ilmiah. Tapi misalnya, Nabi Muhammad itu melakukan itu setelah melakukan riset 6 bulan penuh. Lah, ya udah silakan, itu ilmiah di zamannya gitu. Nabi Muhammad mengatakan itu karena misalnya dia melakukan riset 6 bulan, meneliti 6 bayi, 14 anak-anak dan 15 orang dewasa. Lo misalnya gitu. Lo ini kaidah-kaidah ilmiah gitu. Lah ngomong tanpa riset kok ya gitu. Jadi itu namanya klaim gitu. Ya, klaimnya itu yang dibuktikan. Bener enggak gitu. Bener enggak orang yang nggak menikah, terus itu perlu dibuktikan gitu. Ya kan kamu tadi bilang, ya ma'asyaro sabab manis tato amin kumul ba'at fal tazawwa gitu ya. Ba'ilam yastati alahi bisyam gitu kan? Bunyinya ya. Salah nggak aku? Iya, gitu. Ya kan begitu bunyinya. Bunyi hadisnya kan begitu ya. Ya ma'asyara babab manis tato amin kumul ba'at fal tazawwa wa illam yastati alaihi bisyam gitu ya. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah ba'at, maka menikahlah gitu. Kalau kamu nggak bisa menikah, ya udahlah puasa dulu. Pertanyaannya, apakah benar itu puasa itu terus menurunkan hasrat untuk menikah gitu. Ya diteliti bener enggak gitu. Nah kalau belum ada penelitian, ya nggak bisa diomongin gitu. Jadi kalau kamu bertanya begitu, belum ada penelitian tentang itu. Apa bener puasa itu bisa menurunkan hasrat untuk ngentu misalnya gitu. Itu ya itu. Lah kok iki aku malah ngomong hadis iki apa ceritane? Ayo, rek, weh, sapa takon mana rek? Apa? Mungkin dari teman-teman yang nonton live IG ini ya, boleh, ada yang mau ditanyain. Oh ini ada yang autofagi itu ya. Autofagi itu ya sel itu dimakan oleh sel yang lain. Tapi memang tubuh kita itu kehidupan itu memang sel itu memang dibentuk untuk saling makan gitu. Ya autofagi itu sel dimakan sel yang lain itu bukan kejadian yang baru gitu ya. Misalnya pada saat berpuasa gitu. Terus kemudian kita itu paceklik gitu. Sel kita memakan sel yang lain, jaringan yang dinitis apa ya? Sel lemak dimakan gitu. Untuk untuk menambah kalori gitu. Jadi pada dasarnya tubuh kita itu memang butuh kalori gitu. Ya. Ayo apa lagi? Ini ada yang nanya dok tentang dari akun BPN.
Itu udah ada. Oh ini Kamil ini dokter bedah saraf, dokter lulusan di sini juga di Jepang tapi di selatan sana, di apa namanya di Kagoshima itu. Kapan manusia itu menjadi pemuncak rantai makanan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara kapan manusia itu menjadi pemuncak rantai makanan, itu sejak awal ya, sejak awal sejarah Homo sapien ini sudah menjadi pemuncak rantai makanan gitu. Jadi ya sifat-sifat kita sebagai Homo sapien sekarang ini adalah sudah ada. Jadi kalau kita membicarakan kapan manusia itu sebagai puncak rantai makanan itu ya sejak awal sejarah Homo sapiens itu. Karena Homo sapiens ini Homo sapiens sudah mengenal yang namanya alat berburu sejak leluhurnya. Ya, jadi leluhurnya Homo sapiens ini sebelumnya adalah Homo erectus. Gitu ya. Homo erectus sudah kenal ya alat-alat berburu gitu. Mereka juga sudah memakan binatang gitu ya, kenal binatang. Jadi kalau sejak kapan manusia Homo sapien ya, Homo sapien ini menjadi pemuncak rantai makanan, ya sejak sejarah Homo sapien ini ada gitu. Hanya saja semakin lama Homo sapien ini semakin merajalela gitu. Homo sapien ini maling merajalela. Bayangin aja ya kalau pada saat pemburu pengumpul ya istilahnya pemburu pengumpul. Homo sapien itu sekitar 350 sampai 300.000 tahun yang lalu itu ada masalah pemburu pengumpul. Nah, pemburu pengumpul itu mereka sudah berburu gitu ya. Berarti mereka juga sudah makan binatang-binatang besar gitu ya. Jadi kalau tadi Dokter Kamil tadi tanya sejak kapan manusia menjadi pemuncak rantai makanan? Sejak sejarah Homo sapien. Nggak ada yang nggak dimakan. Binatang dimakan, tumbuhan dimakan, bakteri pun dimakan gitu ya. Itu. Ya, jamur dimakan, nggak ada yang nggak dimakan sama manusia. Semua dimakan. Nah, pada dasarnya sih manusia. Manusia itu kan bukan hanya Homo sapien. Yang namanya Homo erectus itu juga manusia. Homo habilis juga manusia gitu ya. Homo habilis itu manusia, hanya saja human, yang disebut human itu adalah yang setara dengan Homo sapien, Homo neanderthal gitu ya. Wah, itu konco juga dipangan. Ini Kamil biasa dipangan konco gitu. Ya, jadi kalau yang disebut human itu adalah Homo sapien gitu. Nah, Homo sapien itu manusia di level Homo sapien ini kan ada homo yang lain ya. Homo neanderthal, Homo luzonensis, Homo florensis, Homo naledi gitu ya. Itu Homo denisovan gitu. Itu adalah human. Tapi yang namanya Homo erectus, Homo erectus itu kalau yang di Jawa itu ada 2 varian gitu ya. Varian yang lebih tinggi yang Meganthropus javanecus soloensis itu, yang di Solo itu, yang di Trinil itu ada lagi yang ada di Trowulan itu, Pithecanthropus erectus mojokertensis. Tapi dua-duanya itu adalah Homo erectus. Dulu awal-awalnya kita nggak tahu, itu kita bedakan. Tapi akhirnya kita paham bahwa itu adalah sebetulnya adalah Homo erectus. Yomil ya. Kemudian Dok, sejak kapan manusia bisa berbahasa gitu? Oh, manusia berbahasa. Sebetulnya kalau kita ngomong bahasa itu semua binatang berbahasa, hampir semua binatang berbahasa, terutama kera ya. Golongan primata itu monyet yang dipakai topeng monyet, makaka itu yang monyet yang berbahasa. Mereka mempunyai makaka itu yang dipakai tanda bedes kalau orang Malang bilang gitu ya, atau topeng monyet kalau orang Jakarta itu. Yang ada di Mendit, ada yang di Sangeh itu makaka. Mereka juga berbahasa. Mereka itu mempunyai sekitar 200 kalimat gitu. Hanya saja Homo sapien ini sejak kira-kira 200 sampai 150.000 tahun yang lalu kita mengembangkan bahasa itu
sampai yang namanya bahasa kita bisa ngarang cerita yang tidak ada dan kita yakini kebenaran ceritanya. Itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mengatakan sejak kapan manusia berbahasa, Homo sapiens sejak tadi, sejak munculnya Homo sapiens di bumi ini ya, itu mereka sudah berbahasa itu. Tentunya bahasanya itu evolusi dari Homo neanderthal, berevolusi dari yang namanya Australopithecus. Mereka sudah berbahasa gitu. Tapi berbahasanya ya tidak seperti kita ini. Mungkin sangat terbatas, heho gitu aja gitu. Tapi pada saat manusia itu kira-kira 250 ribu tahun yang lalu mengembangkan karena kenal api ya, sehingga dia mengembangkan bahasa dalam waktu 100.000 tahun. 100.000 tahun itu lama loh ya gitu. 100.000 tahun peradaban kita itu baru 10.000 tahun. 100.000 tahun itu mereka mengembangkan bahasa sampai kita itu kalimat kita sekarang itu seperti tidak terbatas. Kalau kamu mau membuat kalimat itu sekarang nggak terbatas. Mau bikin novel berapa jilid nggak apa-apa. Tidak pernah ada novel yang sama persis gitu ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ya sekarang kamu kalimatnya, kata-katanya berasal dari kata-kata yang sudah ada. Nah itu ya yang namanya perkembangan bahasa manusia itu. Sehingga sekitar 150.000 tahun yang lalu manusia itu akhirnya mempunyai pegangan gitu. Sehingga mengumpulkan banyak orang dalam satu kelompok gitu. Dulunya nggak bisa gitu. Ya. Ini Dok ada pertanyaan tentang apakah konsumsi oralit ketika apakah mengkonsumsi oralit ketika sahur dapat dapat menahan haus lebih lama? Ya enggak ada hubungannya gitu ya. Gak ada hubungannya. Oralit itu diganti untuk kehilangan elektrolit pada saat kita mengalami sakit, misalnya apa? Diare gitu ya. GE. Diare itu kita mengalami yang namanya kekurangan ion dalam tubuh kita. Ya. Elektrolit kita keluar. Kenapa? Ya mencret kita itu, diare kita, muntah kita itu mengeluarkan elektrolit. Jadi tubuh menjadi elektrolitnya jadi tidak seimbang atau kemudian kekurangan elektrolit. Hipernatremi bisa, hipokalemi bisa. Makanya terus kemudian minum oralit itu. Oralit itu sama pedialit sama gitu ya. Pedialit itu oralit yang mahal, pedialit gitu ya. Oralit itu adalah kandungan yang nah, itu diminum supaya apa? Untuk memperbaiki kondisi elektrolit dalam cairan tubuh kita gitu. Tapi itu ya hanya bisa untuk yang dehidrasi ringan. Yang dehidrasi berat ya enggak bisa. Dehidrasi berat minum aja muntah gitu ya. Jadi kalau dehidrasi berat harus diinfus. Kalau dehidrasi ringan atau sedang masih bisa dikoreksi dengan oral gitu. Berarti kayaknya kita udah jadi korban-korban iklan gitu ya. Iya. Ya bukan hanya korban iklan kok, korban kepercayaan yang diturunkan bapakmu, ibumu, kamu ikut aja percaya. Kan kamu nggak pernah kan kamu itu menyatakan benar itu kan nggak pernah. Bapakmu bilang ya ikut aja gitu ya. Jadi sebetulnya ya kamu itu ya korban iklan lah, agama ya termasuk iklan ya nggak apa-apa sih gitu ya. Gimana? Nah, ini ada pertanyaan Dok, menarik nih. Apa? Ada pertanyaan kenapa manusia itu cenderung berkelompok sehingga membentuk narasi?
kelompoknya itu pecah. Itu kecenderungannya. Tapi narasi itu ya, narasi itu bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah yang besar gitu. Oh, narasi itu bisa mengumpulkan jumlah yang besar. Itu ya orang Mesir sama orang Turki itu dulunya nggak akur, tapi dengan satu narasi mereka bisa perang salib bareng gitu. Jadi perang salibnya bubar, mereka berantem lagi gitu. Jadi manusia itu bersatu itu kalau ada musuhnya gitu. Kalau nggak ada musuh nggak bisa. Sama orang Inggris itu ya, kerajaan Inggris berdiri itu berantem sama kerajaan Romawi, nggak ada habisnya. Dengan satu narasi Yesus, mereka itu perang salib bareng gitu. Ya gitu. Nah perang salibnya bubar, mereka berantem lagi gitu. Sama itu. Orang Mesir sama orang Turki itu, ya, orang Mesir, orang Turki itu waktu perang salib ya bareng. Perang salibnya bubar, ya berantem sendiri gitu. Sama itu dengan Afghanistan itu. Afghanistan dulu itu waktu ada Uni Soviet masuk di Afghanistan itu, oh mereka bersatu itu. Wah itu. Uni Sovietnya minggir, berantem itu antara aliansi utara dengan Taliban. Wah ada selesainya sampai sekarang gitu. Aku ya kritik ya, lain kali kalau mau mau ngadain sini pertanyaan-pertanyaannya disusun gitu ya. Jadi terus nggak bingung kayak gini, kamu tanya apa lagi gitu. Misalnya kita ngomongin puasa itu sehat yang seperti apa, terus kemudian apa yang terjadi pada tubuh kita kalau lama nggak makan gitu ya. Nah ini aku kan cuma menjawab pertanyaanmu tentang puasa gitu. Nah kalau aku misalnya kuliah tentang puasa, ya udah aku susun duluan gitu ya. Nah pertanyaannya adalah sekarang itu ini ngomongnya kemana-mana nih. Padahal kita tadi mau ngomongin soal puasa tentang bagi kesehatan mental, ya kan? Tadi itu loh. Tapi ini tidak kamu tanyakan sama sekali apa benar kalau kita puasa itu mental kita lebih sehat. Enggak ada pertanyaan ini. Ya bagi dok, buat evaluasi ke depannya. Ya? Buat evaluasi ke depannya. Ya oke. Jadi kalau kita tadi ya, itu bannermu itu udah bagus itu, flyermu itu. Manfaat puasa untuk kesehatan mental. Tapi ini tadi kita nggak ngomong sama sekali gitu ya. Ya lain kali kalau ada gitu tuh pertanyaannya mental itu apa? Mental sehat itu apa? Terus puasa itu menyehatkan mental apa tidak? Kan gitu ya. Ya ini lain kali kalau mau ngomongin ya jelas. Loh, apa namanya topikmu itu udah bagus itu. Manfaat puasa untuk kesehatan mental diulik. Loh, bener tuh bagus. Tapi ini tadi nggak keluar sama sekali gitu. Nah, jadi lain kali kalau udah kayak gitu, siapkan pertanyaannya yang sesuai dengan yang temamu tadi gitu. Apakah betul puasa itu apa? Puasa untuk mental itu apa? Mental itu apa? Mental yang sehat itu bagaimana gitu ya? Itu ya. Jadi ya aku sendiri nggak tadi jadi nunggu pertanyaanmu. Kamu kok nggak tanya tentang mental? Mental yang sehat itu apa? Mental itu apa? Apakah misalnya mental yang sehat itu dipengaruhi oleh hal-hal yang lain gitu? Malah tanya yang enggak kamu. Malah tanya sabda Rasul tentang menikah lho. Waduh, jawabannya iku lho ya. Ya wis lain kali disusun lagi ya gitu. Baik dok. Oke. Ini udah hampir maghrib soalnya dok juga dok. Nah iya wis kon niku kan luwe kon niku sakjane ya. Tidak. Terima kasih atas waktunya dok. Ya oke. Ya wes sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.